Ada seorang cosplayer KW yang dijebak oleh fotografernya. Film dibuka dengan cewek bernama Tami. Dia sedang menulis naskah cerita animenya sambil menghayal jorok. Lalu dia dibangunkan sahabatnya yang bernama Jona. Rencananya, cerita itu akan dikirim ke publisher anim. Namun Jona merasa masih banyak plot yang kurang untuk digali. Jona menyarankan Tami untuk bergaul dengan grup pecinta anim. Jona yang juga seorang perancang busana akan membuatkan kostum untuk Tami. Singkat cerita, Tami pulang ke rumah. Dia disambut dengan sinis oleh ibu tirinya. Karena bete, Tami langsung masuk ke kamar. Saat di kamar, Tami kembali menulis naskah animenya. Tentu saja sambil berhayal jorok lagi. Saat sedang asik berhayal, tiba-tiba ayahnya mengetuk pintu memanggil Tami. Ayahnya memberitahukan kalau ada paket untuk Tami. Ayahnya juga menasihati Tami agar melakukan hal yang berfaedah ketimbang menjadi wibu. Keesokan harinya, Tami dan Jona datang ke acara cosplay anim. Di sini, Tami tampil kawaii dengan kostum yang dibuat Jona. Awalnya Tami tak pede untuk ikut lomba, namun Jona mendaftarkan Tami untuk menjadi peserta cosplay. Di sini, Jona digoda cowok bernama Aaron, namun Jona tak menggubrisnya. Seperti acara wibu pada umumnya, mereka memakai kostum yang unik. Tami lalu berjalan-jalan dan tak sengaja tabrakan dengan seorang pria sampai kopinya tumpah. Karena kostumnya basah, Tami langsung masuk ke ruang ganti untuk mengeringkan kostumnya. Beberapa menit kemudian, seorang cosplayer wanita montok dan fotografer datang ke ruang ganti. Rupanya mereka sedang mencari tempat untuk giveaway. Tami sendiri hanya bisa bersembunyi karena takut mengganggu kegiatan mereka. Setelah ngetap oli, pria tersebut keluar ruangan duluan. Sementara sang wanita yang bernama Colin malah sibuk mencari wig. Kocaknya, Tami malah menyerahkan wig itu. Dia pun ketahuan telah mengintip kegiatan mereka. Colin lalu meminta Tami untuk merahasiakan apa yang barusan terjadi. Sebelum pergi, Colin memberi saran agar Tami memperlihatkan belahan dadanya. Setelah mengikuti saran Colin, banyak orang yang mengajak Tami berfoto. Acara pengumuman pemenang cosplay pun tiba. MC lalu memanggil Colin, cosplayer terkenal dan fotografer handal bernama Ken. Mereka lalu mengumumkan pemenang cosplay terbaik tahun ini. Dan ternyata pemenangnya adalah Tami. Jona terlihat sangat senang karena Tami menjadi juara. Saat sampai di rumah, Tami dimarahi Ellen, ibu tirinya. Ellen mengira kalau Tami baru saja menghabiskan uangnya untuk membeli kostum cosplay. Masalah semakin runyam ketika Ellen merusak kostum yang dipakai Tami. Di sini, Tami hanya bisa menangis, sementara ayahnya hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, Tami pergi ke rumah Jona untuk meminta maaf karena baju cosplaynya telah rusak. Untungnya semua biaya pembuatan baju telah lunas, terbayar dari uang hadiah kemenangan cosplay kemarin. Tami kemudian curhat dan bilang kalau merasa senang karena telah menemukan tempat di mana dia bisa dihargai. Dia lalu berencana mengikuti acara cosplay lagi. Namun dia masih bingung dengan pendanaan untuk membuat kostum berikutnya. Singkat cerita, Jona dan Tami datang ke acara cosplay lagi. Kali ini, Tami memakai kostum Sailor Moon. Lagi-lagi, Jona digoda oleh Aaron. Dia pun menghiraukannya lagi dan pergi begitu saja. Kini Tami sendirian di sana dan tak ada yang mengajak foto. Tak berselang lama, pemuda yang pernah menumpahkan kopi menyapa Tami. Pria ini bernama Jiro. Dia mengajak Tami untuk berfoto. Namun Tami merasa minder dan menyuruh pria itu untuk berfoto dengan Colin. Jiro hanya mau berfoto dengan Tami. Lalu Tami melakukan sedikit aksi agar bisa menampilkan pose. Dan mereka pun foto bersama. Melihat Colin sedang senggang, Tami menghampirinya dan menanyakan tips cara mendapatkan penghasilan lebih dari cosplay. Colin malah mengejek dan menyuruh Tami untuk menjadi badut di pesta anak-anak. Setelah Colin pergi, Ken menjelaskan kalau Colin melakukan sesi foto untuk dijual pada penggemarnya. Tami yang masih polos langsung tertarik dan mau mencoba sesi pengambilan foto dengan Ken. Semua itu dia lakukan untuk mendapatkan uang agar bisa membuat kostum baru di acara cosplay berikutnya. Hari berikutnya, Tami diantar Jona pergi ke studio Ken. Di sini Ken menunjukkan studionya. Melihat foto di dinding yang agak vulgar, Jona langsung protes. Ken lalu menjelaskan kalau semua foto hanya akan dirilis sesuai persetujuan Tami. Setelah itu dengan kostum Sailor Moon, Tami langsung mengikuti sesi foto sesuai arahan Ken. Tami melakukan berbagai pose yang menggoda. Saat di rumah, Tami berfantasi sedang adu mekanik dengan Ken. Acara cosplay berikutnya pun tiba. Di sini Tami menjadi sorotan karena banyak penggemar yang datang untuk meminta tanda tangan dan meminta fotonya. Sedangkan Jona didekati Aaron lagi. Dia tiba-tiba sanguai melihat tubuh Aaron
dan mereka langsung melipir. Melihat Tami menjadi pusat perhatian, Colin langsung cemburu karena sudah bisa dipastikan penghasilannya akan turun karena kalah saing. Singkat cerita, Tami datang ke studio Ken sendirian. Dia beralasan pada Jonah ada photoshoot dadakan. Tak pakai lama, Ken langsung menyuruh Tami untuk berpose. Ken memberikan berbagai arahan foto. Tami hanya mengikuti semua arahan Ken. Karena sang White melihat Tami yang semblehot, Ken langsung melancarkan sepik-sepik iblisnya. Dan Tami menyerahkan serabi lembutnya untuk dinikmati Ken. Selesai ngetap oli, Ken meminta Tami untuk merahasiakan kegiatan barusan. Ken juga menyarankan Tami untuk menjual foto di sebuah web. Ken bilang kalau Tami bisa mendapatkan uang banyak dengan menjual foto secara online. Karena tergiur, Tami menyetujuinya. Kini Tami mulai membuat banyak konten cosplay untuk memancing para penggemar datang ke situsnya. Penghasilan dari foto semakin meningkat. Ken juga menepati janjinya untuk memberikan sebagian besar penghasilan kepada Tami. Selesai sesi foto dengan Ken, lagi-lagi Tami memberi jatah Game Boy pada Ken. Dengan penghasilannya, Tami membelikan keluarganya banyak makanan. Suatu sore, Tami dan Jonah nongki di kafe. Di sana juga ada Eren. Di sini Jonah kaget karena tiba-tiba Tami banyak duit. Tami lalu menjelaskan kalau dia mendapat penghasilan dari menjual foto di web. Jonah mengingatkan Tami untuk berhati-hati bermain web karena banyak kasus akun yang diretas. Di tengah obrolan tersebut, Colin datang dan langsung melabrak Tami. Dia menyuruh Tami untuk menjauh dari Ken. Sepertinya Colin menyimpan sebuah rahasia tentang Ken. Saat pulang ke rumah, Tami mendapatkan masalah besar. Adiknya menemukan akun Tami dan melaporkannya kepada Ellen dan ayahnya. Tami lalu dimarahi dan dicaci maki. Kali ini, ayahnya juga ikut memarahinya. Ayahnya lalu menyuruh Tami untuk meninggalkan cosplay atau dia harus pergi dari rumah. Di tempat lain, Jonah sedang main kuda-kudaan dengan Eren. Di tengah permainan, tiba-tiba Tami mengetuk pintu. Dengan sangat kentang, Jonah membuka pintu. Dia melihat Tami sedang menangis. Di sini, Tami cerita kalau dia telah diusir dari rumah. Dia memohon pada Jonah untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Di sebuah acara cosplay, Tami digoda beberapa wibu. Jelo yang melihatnya dengan satset langsung menolong Tami. Mereka pun langsung berkenalan. Dan setelah itu mereka pergi ke kafe untuk saling mengenal. Di sini Tami meminta maaf karena selalu nyuekin Jelo. Di tempat pemotretan, Ken dan Tami melakukan sesi foto lagi. Lagi-lagi karena sang White melihat tubuh Tami, Ken langsung ngajak Tami untuk adu mekanik. Hari pemotretan berikutnya, Jonah, Eren, dan Jelo datang untuk menemani Tami. Melihat Jelo ikut menemani Tami, Ken tak suka dengan kehadirannya dan dia menjadi cemburu. Sesi pemotretan pun tak berjalan dengan lancar. Meski Ken tak pernah jadian dengan Tami, namun dia merasa berjasa menjadikan Tami jadi populer. Ken menyuruh Tami untuk menjauh dari Jelo agar karirnya terus bersinar. Saat di kamar, Tami berhayal sedang Game Boy dengan Jelo. Saat Jelo main ke kos Tami, di sini Tami malah nyuekin Jelo. Lalu Jonah yang juga ada di sana bertanya kenapa sikap Tami berubah. Tami lalu menceritakan ancaman Ken. Di tempat lain, Ken bertemu dengan Colin. Sebenarnya Colin ingin memutuskan kerjasama dengan Ken. Namun Ken mengancam akan menyebarkan video adu mekanik mereka jika Colin tak mau nurut. Melihat hal itu, dengan terpaksa Colin menservis Ken sambil memakai wig. Sedangkan di kos, Jelo main ke kamar Tami. Di sini Jelo menyatakan perasaannya. Tami yang juga suka dengan Jelo langsung memberikan apem legitnya untuk dinikmati. Keesokan harinya, Tami datang ke studio Ken. Tami mengatakan keinginannya untuk berhenti menjadi model Ken, sekaligus meminta Ken menghapus semua file fotonya. Ken langsung mengajak Tami masuk ke studio. Di sini mereka cekcok. Lalu Ken menunjukkan semua kamera di setiap sudut kamar dan mengancam akan menyebarkan video Game Boy mereka. Namun Tami melawan. Dia menendangkan dan pergi. Beberapa hari kemudian, Jonah menunjukkan video Tami yang sedang adu mekanik dengan Ken. Video ini telah viral di mana-mana. Disinilah titik terendah dalam kehidupan Tami. Video skandalnya bocor dan membuat karirnya jadi hancur. Tami lalu mengurung diri di kamarnya. Bahkan Jelo tak bisa membujuknya untuk keluar kamar. Beberapa hari kemudian, Colin datang menemui Jonah. Dia cerita kalau dulu dia menyuruh Tami menjauh dari Ken bukan karena cemburu, melainkan untuk menyelamatkan Tami agar tak menjadi korban Ken. Colin sudah menjadi korban kebejatan Ken saat awal-awal dia terjun ke dunia cosplay. Colin cerita kalau Ken juga menjual video mereka secara online.
Jilo dan Juna lalu mengajak Colin bekerja sama untuk menangkap Ken. Setelah meminta bantuan ayahnya Tammy untuk membujuknya keluar kamar, Juna dan Jilo menyuruh Tammy untuk membuat video klarifikasi. Colin juga ikut bersaksi dalam kasus ini, karena dia juga korban kebejatan Ken. Tak butuh waktu lama, video itu pun menjadi viral. Kini orang-orang mengapresiasi kejujuran Tammy. Singkat cerita, Ken sudah ditangkap dan kini Tammy membuka studionya sendiri. Tammy akan memberikan tempat yang nyaman untuk cosplayer yang ingin mengabadikan fotonya. Melihat kesuksesan anaknya, ayah dan ibu tirinya merasa bangga. Mereka pun baikan kembali. Tammy berterima kasih kepada Jilo karena telah membantunya mengungkap skandal Ken. Mereka pun akan melanjutkan hubungan mereka. Namun Tammy meminta waktu terlebih dahulu. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, jadi fotografer banyak untungnya ya. See you. Jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.